Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika Sukma, absen 13 kelas 11 BD 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna ikhlas. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Selawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Rasulullah berpesan kepada umatnya, sungguh sahya awal itu bertanggung niat. Bagian setiap orang dari amalnya adalah niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diterima dan mendapatkan pahala. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang dicapai atau perempuan yang dinikahi, maka hijrahnya karena tujuan tersebut tercela, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapat pahala. Begitu luas makna dari hadis di atas bahwa dikatakan hadis tersebut merupakan separuh ilmu. Bagaimana tidak, amal yang dikerjakan oleh setiap orang muslim sangat-sangat bergantung pada niat. Bahkan tidak berlebihan kiranya jika dikatakan niat lebih utama daripada amal. Sebab balasan dari amal seorang muslim tergantung oleh niatnya. Az-Zarnuji dalam Ta'lim Al-Muta'alim menjelaskan, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat, dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena buruknya niat. Andai kita mau berangan-angan sekilas orang yang tidak akan sejak fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa, itu sama saja dengan orang yang tidak makan tanpa niat puasa. Mereka berdua sama-sama kehausan, sama-sama kelaparan, lemas dan kurang tenaganya karena tidak makan dan minum. Akan tetapi orang yang pertama mendapat pahala ibadah puasa karena telah niat puasa. Sementara orang yang kedua tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Karena apa? Tentu jawabannya karena tidak terbesit di dalamnya hatinya untuk niat puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu sangat penting kiranya kita murnikan setiap aktivitas yang kita jalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan ikhlas adalah sebagaimana sabda Rasulullah ketika ditanya tentang ikhlas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan penjelasan yang tuntas terkait ikhlas adalah penjelasan pemimpin setiap makhluk yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya perihal ikhlas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ikhlas adalah kamu berkata Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhanku, lantas kamu konsisten bagaimana kamu diperintah. Artinya jangan kamu sembah hawa nafsu kamu, jangan kamu sembah selain Tuhan kamu, dan kamu konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan demikian memberi syarat untuk menghilangkan selain Allah dalam pandangan, dan inilah hakikatnya ikhlas. Sederhananya, yang dapat mengukur taraf keikhlasan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran supaya beramal murni untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan tujuan-tujuan lain yang dapat merusak amal sehingga apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Terakhir, mari kita berdoa bersama semoga kita bisa meluruskan niat dalam beribadah kepada Allah serta semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.